Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Dia tiran. Dalam adegan yang bergejolak, seseorang berteriak, Tyrant King Knight. Tiba-tiba, semua pria kuat di Sirius Pass tersentak, dan wajah mereka berubah drastis. Dalam sejarah dunia spiritual, Tiran Wang Ye adalah sosok yang tak terhindarkan. Pertempuran di mana ia memasuki dunia dengan satu pedang dan satu pedang dianggap sebagai pertempuran paling memalukan di alam spiritual sejak zaman kuno. Dalam beberapa tahun terakhir, selama gelar tiran disebutkan, semuanya berubah. Dan kini, sang tiran muncul. Dan lagi di luar Sirius Pass. Ledakan. Di bawah langit, Suyi meninju lagi, dan penghalang pertahanan yang menutupi bagian depan Sirius Pass bergetar hebat. Momentumnya menghancurkan bumi. Cepat, jalankan kekuatan enchantment dengan kekuatan penuh. Kaisar Iblis Qiyuchi berteriak. Pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Yin Huafeng di sebelahnya, pesan cepat, minta dukungan. Yin Huafeng ragu-ragu. Perang belum benar-benar dimulai, jadi minta bantuan sekarang, bukankah itu terlalu pengecut? Namun, ketika dia memikirkan adegan di mana Wang Ye memasuki surga serigala pas dengan satu pedang, dan membunuh seluruh dunia dengan darah dan darah, dia tidak berani ragu lagi. Bertindak sebentar. Kaisar Iblis Qiyuchi sekali lagi mengeluarkan perintah, rekan Daois Li, kamu pergi dan jalankan, formasi pemadam Li Huo, tidak peduli apa kali ini, kami harus menjaga pas serigala surgawi. Bagus. Li Sue meninggal. Pada titik ini, Kaisar Iblis Qiyuchi merasa jauh lebih nyaman. Bahkan, dia sedikit beruntung setelah Wang Ye dievakuasi dari alam spiritual, 9 iblis besar menganggap pertempuran ini memalukan, jadi mereka bergabung untuk menghancurkan Sirius dirombak total. Tidak hanya kekuatan pertahanan di luar Sirius Pass menjadi jauh lebih kuat, tetapi di dalam Sirius Pass juga ada Peace yang dapat membunuh karakter tiada taraf dari Sirius Pass. Pangkat Taixuan, memadamkan arai kubah dari api. Selain itu, tidak seperti 12 garis pertahanan lainnya di alam spiritual, ada 90.000 pria kuat yang ditempatkan di Sirius Pass, serta 3 kaisar iblis ini karakter tingkat. Ini tidak terlihat di pertahanan lain dari domain roh. Untungnya, tiran itu muncul di luar Sirius Pass sekali lagi. Jika dia pergi ke garis pertahanan lain, saya khawatir dia akan dengan mudah dapat membunuh dunia dari alam rohani. Modi Qiyuchi jalan gelap. Kalau dipikir-pikir, seluruh Sirius Pass sudah pindah. Ledakan. Api suci berkobar, cahaya keemasan menyilaukan memancar ke 10 arah. Di bawah kendali Kaisar Iblis Qiyuchi, penghalang pertahanan di luar Sirius Pass telah meroket. Ledakan. Suyi memukul lagi dengan pukulan, seolah-olah dewa mengguncang gerbang surga. Ini mengejutkan Suyi. Kekuatan pertahanan ini memang di luar imajinasi. Tapi itu saja. Suyi, seperti sebelumnya, melemparkan tinjunya seperti pedang, terus-menerus meledak. Tinju demi tinju, menghantam penghalang pertahanan, seperti drum yang dipukul oleh dewa, suaranya mengguncang 10 arah, memicu hujan cahaya yang mengerikan. Yang membuat orang merasa nyaman adalah semua pengeboman itu diblokir. Suyi, dunia alam spiritualku telah berubah dari sebelumnya, dan agak ragu untuk mengandalkanmu untuk mengulangi yang lama. Trik dan menerobos pas serigala surgawi. Lakukan yang terbaik. Kaisar Iblis Qiyuchi mendengus dingin, saya menyarankan Anda untuk mundur sesegera mungkin, atau Anda tidak akan pernah kembali. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Yin Huafeng juga mengirim, dan bersama dengan Kaisar Iblis Qiyuchi, mereka menggunakan kekuatan penghalang pertahanan. Untuk sementara, penghalang pertahanan menjadi semakin kuat. Suyi mengabaikannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuang 9 pukulan. Setiap pukulan mengandung kekuatan Dao di tubuhnya, dan menyatu dengan misteri kendo tertinggi dan terkuat. Ledakan. Saat pukulan pertama dilempar, penghalang pertahanan, yang telah melonjak kuat, tiba-tiba tenggelam dalam bongkahan besar, berteriak ke langit. Anda dapat dengan jelas melihat bahwa di permukaan penghalang pelindung besar seperti topeng, tanda tinju yang padat muncul, yang semuanya ditinggalkan oleh tembakan Suyi barusan.
Tempat Suyi memukul kotak adalah pusat dari tanda pukulan yang tak terhitung banyaknya ini. Ledakan. Saat pukulan kedua mengenai posisi pukulan pertama, penghalang pertahanan seperti bola yang ditusuk paku, tempat cekung itu tenggelam lagi ke kedalaman. Dan seluruh penghalang pertahanan bergetar hebat. Sirius ditutup, orang-orang tidak senang terlalu lama, dan ketika mereka melihat adegan ini, mereka sangat terkejut sehingga hati mereka tidak bisa menahan diri untuk menggantung di tenggorokan mereka. Modi Qiyuchi dan Yin Huafeng juga memiliki kulit kepala yang mati rasa. Dahulu kala, alam spiritual mereka mengirim seorang kaisar iblis yang tak tertandingi dengan kekuatan tempur tertinggi untuk menguji kekuatan penghalang pertahanan Sirius Pas. Hasilnya sangat mengesankan menjadi terkejut. Kaisar iblis yang tak tertandingi menghabiskan semua kartunya, dan bahkan menggunakan teknik rahasia terlarang, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa mengguncang pesona pertahanan tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Tapi sekarang, dengan tangan kosong, Suyi membanting penghalang pertahanan ke dalam lubang, siapa yang tidak terkejut? Tidak ragu sama sekali, Qiyuchi dan Yin Huafeng sama-sama mengerahkan upaya terbaik mereka untuk menggunakan kekuatan pesona pertahanan untuk menghadapi Suyi. Hampir bersamaan, pukulan ketiga Suyi, pukulan keempat, pukulan kelima. Semuanya dibuang. Setiap pukulan mengenai tempat yang sama. Ketika kekuatan tinju ini ditumpangkan ke tinju ke-8, pesona pertahanan yang besar telah tenggelam dan terpelintir, seperti yang akan menghancurkan bola. Ada banyak retakan seperti jaring laba-laba di permukaan. Ini akan berantakan. Pada saat ini, Qiyuchi dan Yin Huafeng tidak bisa menahan rasa takut dan marah, tubuh dan pikiran mereka gemetar. Mustahil untuk membayangkan bahwa tiran yang bereinkarnasi adalah peringkat Taihe, tetapi bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu menakutkan. Pada saat ini, 90.000 orang kuat di Sirius Pas gemetar ketakutan dan kedinginan di punggung mereka. Suyi juga melakukan pukulan ke-9 pada saat ini. Seperti jerami yang mematahkan punggung unta. Saat pukulan dalam posisi yang sama. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar tiba-tiba. Kekuatan penghalang pertahanan yang menutupi Sirius Pas tiba-tiba meledak seperti kain, berubah menjadi pecahan cahaya dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, mengalir seperti air terjun yang luas. Tianlang Pas juga mengalami dampak yang sangat parah. Tembok kota yang menjulang tinggi tiba-tiba runtuh dengan suara gemuruh. Luapan kekuatan kekerasan mengamuk, membunuh sejumlah besar kekuatan spiritual yang tidak bisa mengelak di tempat, dan menghilang dalam sekejap. Qiyuchi terbelalak, dan dia berteriak keras. Dia melemparkan pedang raksasa ungu dan naik ke udara, bersama dengan Yin Huafeng untuk menahan dampak dari kekuatan itu. Bahkan, tidak perlu terburu-buru, orang-orang kuat yang ditempatkan di Sirius Pas sudah ketakutan dan melarikan diri, dan jeritan terdengar satu demi satu, menguraikan adegan bergejolak adegan kekacauan. Di luar Sirius Pas, Suyi merentangkan sosoknya untuk waktu yang lama, lalu maju selangkah untuk mencapai Sirius Pas. Ledakan. Kekuatan aturan Zousu milik dunia alam spiritual terganggu dan menjadi kekerasan, dan kekuatan dewa dan bencana muncul. Mirip dengan dunia peri, jika karakter Taijing tidak menekan kultivasi mereka dan mengungkapkan kekuatan strata Taihe, mereka akan menderita dari para dewa yang didistribusikan dalam aturan Zuxu. Malapetaka menyerang. Sebelumnya, Kaisar Iblis Qiyuchi, Yin Huafeng dan yang lainnya sangat berhati-hati saat menjalankan penghalang pertahanan, tidak berani mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, karena takut dipandang sebelah mata oleh dewa superior. Dan sekarang, ketika mereka melihat bahwa Suyi membawa malapetaka seperti itu, Qiyuchi dan Yin Huafeng sama-sama segar, dan ada secercah harapan di hati mereka. Namun saat berikutnya, mereka tercengang. Seperti angin. Itulah kekuatan reinkarnasi, cukup untuk menahan pukulan malapetaka Tuhan. Qiyuchi dan Yin Huafeng hampir ambruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Sirius Pas ini memang menjadi berbeda dari sebelumnya, tapi di mata saya, tidak jauh berbeda dengan aslinya. Di tembok kota, Suyi berkata dengan acuh tak acuh, sebelum kamu mati, aku akan memberimu kesempatan untuk mengirim pesan dan memberi tahu dunia alam spiritual, dan kemudian aku akan kembali ke jalan masa lalu, dan membunuh tanah leluhur 10.000 iblis di sepanjang jalan.
Kerumunan berubah. Tidak diragukan lagi, ini adalah balas dendam terhadap dunia spiritual mereka. Impian. Tiba-tiba terdengar suara wanita. Dan di kubah langit, bahkan ada api dan galaksi yang menggantung. Jauh dari api dan padamkan kubah. Formasi terlarang kuno yang mampu membantai karakter tak tertandingi dari peringkat Taixuan pada saat ini sepenuhnya dioperasikan oleh Kaisar Iblis Li Suei, mengepung Suyi dalam satu gerakan. Melihat ini, Qi Yuqi dan Yin Huafeng menghela nafas lega, menarik diri, dan bekerja sama dengan Li Suei untuk menjalankan formasi pembunuhan yang mengerikan ini. Waktu sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan lagi. Dengan suara lembut, Suyi membalik telapak tangannya, dan pedang manusia muncul. Lalu dia mengangkat pedangnya dan jatuh. Pedang Qi yang agung jatuh dari langit. Samsara Kendo roda 6 pedang. Ledakan. Dengan satu pedang, kekosongan terbelah dan semuanya layu. Seluruh Fire Extinguishing Dome terbelah dengan retakan besar. Segera, seluruh jajaran terlarang terkoyak, memercikkan hujan rintik-rintik yang tak terhitung jumlahnya. 3 Kaisar Iblis tercengang. Memecah kepalanya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hanya dengan satu pedang, Suyi mematahkan formasi terlarang yang mereka anggap sebagai senjata paling ampuh. Ini luar biasa. Dan sebelum orang bisa bereaksi, Suyi sudah mulai membunuh. Dia menjentikkan ujung pedangnya, dan mengangkat pedang dunia dengan suara mengerikan dari pedang King Yue. Di kubah langit, pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan rapat, menutupi langit di atas Sirius Pass, dipenuhi dengan kekuatan pedang tertinggi, seperti pedang hitam awan menekan kota. Dan dengan pedang Suyi ditebas. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh di celah Sirius seperti bintang jatuh. Ledakan. Tembok kota yang menjulang runtuh, dan kota utama Sirius Pass, tempat tersebarnya bangunan kuno yang tak terhitung jumlahnya, terkoyak. Dan puluhan ribu orang kuat yang tersebar di Sirius Pass, seperti tanaman yang dipanen tanpa ampun, hancur berkeping-keping. Hujan deras. Itu adalah hujan pedang tanpa akhir. Hujan darah. Ini adalah darah dari pembangkit tenaga alam spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir. Tiba-tiba, pedang Ki antara langit dan bumi bersiul, dan Sirius menutup ke atas dan ke bawah, berdarah dan melayang. Seperti api penyucian. Hujan pedang. Jatuh di Sirius Pass, memercikkan darah merah cerah. Dengan satu pedang, tidak peduli apa tingkat kultivasi dari pembangkit tenaga listrik 9.000 spirit realem, mereka semua jatuh seperti master. Beberapa mayat meledak. Jeritan itu terdengar satu demi satu, lalu berhenti tiba-tiba. Hanya suara auman pedang yang bergema seperti guntur. Kaisar Iblis Li Suei dan Yin Huafeng sudah mati. Tidak ada perbedaan antara metode kematian orang lain. Langit dan bumi tidak baik, dan segala sesuatu adalah anjing. Setelah hujan deras bombardir ki pedang ini, seluruh Sirius Pass telah runtuh seluruhnya, dan ada reruntuhan dan mutilasi yang runtuh di mana-mana. Kabut tebal berwarna darah, diikuti oleh transpirasi. Dentang. Suyi memutar pergelangan tangannya, dan pedang manusia berubah menjadi cahaya dan menyapu lengan bajunya. Tidak jauh, hanya Kaisar Iblis Qi Yuqi yang tersisa. Dia berdiri di sana dengan pandangan kosong, matanya kosong, tubuh dan pikirannya diliputi ketakutan. Penghalang pertahanan rusak. Kubah pemadam api rusak. Seluruh Sirius Pass dibantai dan direduksi menjadi tempat kematian yang hancur. Dan semua ini hanya terjadi sesaat. Beberapa saat yang lalu, ini adalah garis pertahanan terkuat di alam spiritual. Setelah beberapa saat, di sini, hanya darah dan kehancuran yang tersisa di tanah. Kaisar Iblis Qi Yuqi akan runtuh. Hatinya hilang, wajahnya pucat, matanya yang kosong menatap sosok tinggi berjubah biru di kejauhan, dan pikirannya dipenuhi kebingungan. Bagaimana reinkarnasi tiran ini bisa lebih menakutkan daripada yang dikabarkan? Seberapa kuat dia? Sebarkan beritanya. Suyi yang acuh tak acuh terdengar, membangunkan Qi Yuqi yang mati rasa dalam pikirannya. Dia mendongak lagi, dan melihat bahwa sosok Suyi telah melewati Sirius Pass, hanyut, dan menghilang di kejauhan antara langit dan bumi. Dia tidak membunuhku, dia hanya membiarkanku memberikan surat itu. Qi Yuqi kehilangan jiwanya.
Sebagai Kaisar Iblis, dia selamat dari bencana besar ini, dan alasannya hanya untuk memberinya kesempatan untuk menyampaikan surat itu. Bukankah ini semacam penghinaan untuknya? Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, Suyi, reinkarnasi dari tiran Wang Ye, sekali lagi melangkah melalui Sirius Pass sendirian. Pada saat itu, darah mengalir, pedang penuh energi, dan 90.000 tentara alam roh mati secara tragis. Hanya suara pedang dan pedang yang bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Berita ini tersebar di hari yang sama, membuat dunia terguncang. The Tyrant King Knight kembali lagi. Pembangkit tenaga listrik di alam spiritual semuanya gemetar. Bayangan pohon nama. Bahkan setelah ribuan tahun, ketika berita kemunculan tiran Wang Ye, kejutan yang membawa dunia ke alam spiritual, masih dapat digunakan untuk mengejutkan dunia menggambarkan, jalan serigala surgawi telah jatuh sekali lagi. Dan reinkarnasi sang tiran mengancam akan mengulangi jalan masa lalu dan menghancurkan istana leluhur 10.000 iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Jutaan pasukan alam spiritual kita telah memasuki alam peri, tetapi mengapa reinkarnasi sang tiran datang ke alam spiritual kita? Saya tidak tahu, tetapi dapat diperkirakan bahwa reinkarnasi sang tiran pasti sudah siap, dan dunia alam spiritual berikutnya mungkin jatuh ke dalam pertumpahan darah badai. Dunia sedang geger, dan kesembilan iblis yang pertama kali mendapat kabar itu juga ikut lengah dengan kabar ini. Iblis tanpa fase. Di aula. Sungguh malam raja, dia mencoba menyerang dunia dan menyelamatkan negeri dongeng yang telah diserang oleh tentara spiritual kita. Itu juga dapat menimbulkan kerusakan berat pada dunia alam spiritualku. Orang lain di aula tampak murung. Leluhur tua, reinkarnasi Wang Ye telah mengancam bahwa jika kita ingin menghancurkan tanah leluhur ribuan iblis, kita harus bergegas dan bertindak untuk menghentikannya di jalan. Beberapa orang cemas. Tanah leluhur 10.000 setan adalah tempat suci pertama di alam spiritual, dan juga merupakan daerah terlarang yang diakui di dunia. Tapi di hati 9 iblis, pentingnya tanah leluhur 10.000 iblis jauh dari sebanding dengan pengadilan abadi pusat. Itulah akar mereka. Ini adalah tanah leluhur tempat leluhur 9 iblis besar dilahirkan, dan itu berisi rahasia besar dan misteri besar. Begitu seseorang menginjaknya, tidak ada bedanya dengan menggali akar dari 9 iblis besar mereka. Kirim perintah, panggil karakter tingkat Kaisar Iblis yang klannya tersebar di dunia, dan pergi ke Gunung Pembunuh untuk segera bergabung mungkin. Pria tua berambut abu-abu itu menarik napas dalam-dalam dan memberi perintah. Bunuh Yeling. Jalan pegunungan di jalan menuju tanah leluhur 10.000 setan, seperti parit, untuk pergi ke tanah leluhur 10.000 setan, Anda harus melewati Sayerich. Ketika Wang Ye memasuki alam spiritual, tepat sebelum Killing Yeling, dia benar-benar diblokir oleh 9 iblis, dan dia terpaksa mundur. Nama, Slaying Mountain, ditinggalkan saat itu, merujuk pada kekuatan 9 iblis yang pernah menghadang Wang Ye di depan pegunungan ini. Dan sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Suyi akan kembali ke jalan lama dan membunuh tanah leluhur ribuan setan, tokoh besar Wuxiang di Menrache segera aku memikirkan penyergapan di Sayeling. Iya. Seseorang menerima pesanan dan bergegas pergi. Pria tua berambut putih itu memberi perintah lagi, selain itu, kirim surat kepada leluhur, panjang umur, yang mundur di tanah leluhur 10.000 setan, dan beritahu dia rumah orang tua itu Wang Ye. Ayo kita mulai lagi. Panjang umur. Nama lengkapnya adalah Li Changsheng, Kaisar Iblis tak tertandingi dari ras iblis tanpa fase. Dan, dia berkonfrontasi dengan Wang Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan di seluruh klan akan menyusut. Malam ini, biarkan beberapa orang duduk di klan, dan yang lain pergi bersamaku untuk bunuh Yeling. Satu demi satu pesanan cepat tersampaikan. Pada hari itu, seluruh paseles di Menrache mulai beraksi. Salah satu dari 9 iblis di alam spiritual. Wang Ye ini akan bertarung sampai mati dengan 9 iblis kita. Seorang pria jangkung mengerutkan kening. Qiu Ban. Patriark banjir memang, dia tahu betul bahwa hal yang paling tidak bisa ditoleransi untuk 9 ras iblis kita adalah ancaman terhadap tanah leluhur 10.000 setan.
Selama dia pergi ke tanah leluhur 10.000 setan, 9 ras iblis kita ditakdirkan untuk lakukan yang terbaik. Ini disebut menarik satu. Gerakan seluruh tubuh. Seseorang menggertakkan giginya. Di aula utama, terdapat banyak tokoh besar klan Fuluo. Wajah semua orang jelek. Karena dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan ini, dia harus memiliki rencana untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran, dan dia harus bertarung dengan 9 iblis besar kita. Seseorang, matanya berkedip, bisa juga dilihat bahwa dia sedang terburu-buru. Dia menghabiskan banyak waktu untuk bertarung dengan kita. Lagi pula, jika dia tidak terburu-buru, cara yang paling masuk akal adalah dengan membunuh 9 orang kita. Iblis dan mengambil tindakan untuk mengalahkan mereka satu per satu. Dihilangkan. Tapi dia tidak melakukan ini, tapi pertama kali dia melangkah melewati Sirius Pass, dia mengancam akan menginjak tanah leluhur 10.000 setan. Pergi berperang untuk menyelamatkan alam abadi. Dia menang, dan krisis di negeri dongeng akan terpecahkan. Semua mengangguk. Strategi Suyi sangat sederhana, siapapun bisa melihatnya. Itulah yang membuat mereka merasa dirugikan, karena tujuan Suyi adalah tanah leluhur 10.000 iblis, bahkan jika ke-9 iblis dapat melihat melalui pikiran Suyi, dan telah untuk melakukan segala daya mereka untuk menghentikan ini. Patriark Kyuban berkata dengan sungguh-sungguh, karena waktu ini telah tiba, aku tidak akan bersembunyi darimu, kali ini, tidak peduli berapa banyak kita membayar, kita harus diblokir di jalan, dia tidak boleh memiliki kesempatan untuk membunuh tanah leluhur 10.000 iblis. Pernyataannya kuat dan tidak bisa dilanggar. Semua orang kaget dan bingung. Saya melihat Kyubaan dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang perubahan yang terjadi di tanah leluhur 10.000 setan beberapa tahun yang lalu? Semua mengangguk. Variabel itu masih menjadi misteri, dan beritanya juga diblokir dengan tegas oleh penjara bawah tanah leluhur para iblis, dan bahkan tokoh besar dari 9 iblis utama mereka tahu sangat sedikit. Variabel ini terkait dengan menjadi dewa. Perkataan Kyuban mengejutkan semua orang di aula. Apa variabel yang terkait dengan menjadi dewa? Apakah itu berarti di tanah leluhur 10.000 iblis, seseorang akan menjadi dewa? Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Patriark Kyuban, menunggu kebingungannya. Kyuban tidak menyembunyikannya, dia berkata langsung, dalam beberapa tahun terakhir, 36 dewa yang telah melayani para dewa, serta dewa-dewa kita 9 setan barang antik tua yang ditempatkan di tanah leluhur 10.000 iblis sedang mempersiapkan ini. Para dewa telah mengeluarkan dekrit bahwa selama 9 iblis kita melakukan sesuatu untuk mereka, mereka akan menghormati 2 janji. 1. Ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, hadiahi kami dengan sekelompok 9 ras iblis untuk naik ke alam dewa. Mendengar ini, semua orang mengangguk tanpa sadar. Mereka telah mendengar tentang ini sejak lama, dan mereka bahkan telah merencanakannya, berharap akan dialokasikan tempat untuk pergi ke domain dewa untuk berkultivasi. Saya melihat Kyuban melanjutkan janji kedua adalah menggunakan kekuatan untuk membantu 9 leluhur dari 9 iblis besar kita menjadi dewa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersentak dan terkejut. Anda juga telah mendengar bahwa nenek moyang dari 9 iblis besar kita, sejak awal dari Great Wilderness, telah memiliki kekuatan tempur yang hebat yang sebanding dengan itu. Para dewa, tetapi karena kekuatan 9 leluhur terlalu kuat, ketika mereka mencoba menjadi dewa, mereka terkena bencana tabu yang mengerikan, dan tubuh mereka dihancurkan. Dorman di kolam kekacauan. Kyubaan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, para dewa telah berjanji untuk membentuk kembali tubuh Tao untuk roh sejati dari 9 leluhur, dan telah mengatur agar utusan ilahi itu bertindak. Sekarang mereka sibuk di tanah leluhur dari 10.000 setan, selama mereka diperbaiki tubuh Tao, 9 leluhur, roh sejati. Cukup mengembalikan kekuatan ke puncak, dan tidak perlu khawatir tidak bisa membuktikan Tao dan menjadi dewa. Karena itu, 9 iblis kami memilih untuk melayani para dewa dan mematuhi pengaturan para dewa itu. Serang alam abadi dengan segenap kekuatanmu. Pada saat ini, bagaimana Anda bisa mentolerir reinkarnasi Wang Ye untuk membunuh tanah leluhur 10.000 setan? Kata-kata itu bergema di aula. Para tokoh besar klan Fuluo semuanya emosional. Mereka akhirnya mendapatkannya.
Ternyata variabel di tanah leluhur 10.000 setan, serta serangan ke alam abadi kali ini, terkait dengan dua janji yang ingin dipenuhi para dewa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.